Saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Brongka yang lokasinya berada di Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Mari kita telisik Candi Brongka ini. Candi Brongka terletak di timur perempatan Lampu Merah, Desa Gedung, Lurah Pogalan, Trenggalek. Candi ini tepatnya berada di Dusun Brongka, Desa Gedung, Lurah, sebelah utara Jalan Besar penghubung antara Trenggalek dengan Tulungagung, dengan plang penunjuk arah candi di tepi jalan. Candi ini merupakan situs pengairan atau petirtan di masa lalu. Terletak di selatan kaki Gunung Rajabesi. Di atas candi sebenarnya sempat ditemukan arca berbentuk nandi. Beberapa tahun lalu juga sempat ditemukan sebuah situs pada bekas-bekas bangunan kuno yang kemudian dinamai Candi Semarum. Merujuk pada nama sebuah desa, lokasi penemuan situs candi ini yakni Desa Semarum, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Situs yang berada di belakang rumah Pak Kaseni ini tersusun dari batu bata merah agak lebar mengarah ke timur barat sepanjang sekitar 24 meter yang diduga sebagai situs petirtaan. Di sebelah utara situs ini juga terdapat sungai kuno. Bukti ditemukannya batu-batuan sungai yang ada di sekitarnya dan pasir yang berserakan dan terpendam. Menurut asumsi dari peninggalan sementara tim arkeologi, situs tersebut adalah bekas petirtaan masa kuno. Menurut tim peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta, penggalian ini dilakukan sebab ditemukan bangunan kuno terpendam yang diyakini sebagai kunci untuk mengungkapkan salah satu alur peradaban di Kabupaten Trenggalek. Dari proses penggalian selama 4 hari, tim sudah bisa menyimpulkan jika bangunan yang terpendam tersebut bekas sebuah petirtaan. Petirtaan atau petirtan itu dulu bisa digunakan sebagai lokasi pemandian umum kaum bangsawan atau sebuah bangunan untuk tata kelola air di zaman itu, atau juga tempat peribadatan menggunakan media air. Namun dengan temuan ini, yakni adanya terakota atau gerabah atau tembikar pemberat jaring, diyakini bahwa bangunan tersebut lebih mirip sebuah dam kuno dengan kedalaman sekitar 110 meter. Bagian atas terdiri dari 3 lapis batu bata. Bagian tubuh terdiri dari 6 lapis batu bata, serta bagian pondasi terdiri dari 3 lapis batu bata. Hal lain yang menguatkan keberadaan sebuah petirtan adalah endapan pasir halus di bagian dalam bangunan yang menandakan adanya proses perendaman air. Sementara permukaan batu bata di bagian dalam juga nampak lebih rapuh dibandingkan dengan bagian luar, pertanda pernah terendam air dalam waktu yang cukup lama. Dari penelusuran tim, keberadaan petirtan di Semarum juga ini merupakan salah satu rangkaian dari rangkaian peradaban. Di atas gunung di sisi utara desa ini terdapat sebuah sungai yang disebut Ngasinan. Terusan dari hulu sungai Ngasinan, sungai ini dianggap sebagai sumber mata air utama dari wilayah tersebut. Dari Kali Ngasinan menuju ke bawah hilir, disitulah Candi Brongka berlokasi. Lantas petirtan dan pemukiman warga yaitu Desa Kamulyan atau kuno. Jika diruntut dari bawah, warga Kamulan akan pergi ke petirtan untuk menyucikan diri sebelum melakukan persembahyangan di Candi Brongka. Jadi keberadaan petirtan ini disinyalir sebagai rangkaian sebuah proses kehidupan. Keberadaan selain untuk sumber kehidupan juga digunakan untuk penyucian diri sebelum beribadah di Candi Brongka. Lalu apa arti penting penemuan di Semarum? Pasca kemunduran dari Mataram Hindu di Jawa Tengah, kerajaan mulai digeser ke Jawa Timur oleh Empu Sendok. Sebelum munculnya kerajaan Kadiri, ada proses peralihan peradaban dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Salah satunya adalah berada dan melalui Trenggalek.
Dengan kata lain, Trenggalek khususnya Semarang diyakini sebagai salah satu cikal bakal lahirnya kerajaan di Jawa Timur. Pendapat sementara ini dari tim penggali ini juga menyinggung tentang Empu Sindok terkait dengan kemunculan perdikan di Kampak. Selain itu, keberadaan Candi Brongka dan Semarang ini menguatkan dugaan bahwa dulu sebelum disudat dan dibelokkan ke selatan di zaman Jepang, jalur sungai Ngasinan pada Dam Bendo ini mengarah ke timur melewati utara dari Candi Brongka, berlanjut menuju ke timur lagi hingga melewati utara Candi Semarang, lalu terus mengalir ke arah timur dan bersatu dengan badan sungai Brantas di daerah Tulungagung. Berlanjut mengalir ke utara melewati Kediri hingga bermuara di Selat Madura. Awal jalur Sungai Kuno yang mengarah ke timur dari aspek keletakannya, beberapa candi yang berada di Trenggalek, Candi Brongka, Candi Semarang ini barangkali terhubung dengan atau nyambung dengan penjelasan dari kitab Manasara Silpa Sastra. Untuk mengkaji lebih dalam, sepertinya kita perlu butuh analisis arkeologi keruangan guna menelusuri asal-usul sungai yang sekarang mungkin telah jadi pemukiman di Pogalan dan Durenan. Terkait dengan Candi Brongka dan Candi Semarang, andai terkait dengan apa yang tertulis pada kitab Manasara Silpa Sastra bahwa letak bangunan kuil harusnya berdekatan dengan sungai, sebab air mempunyai potensi untuk membersihkan, menyucikan, dan menyuburkan. Sementara menurut kitab Silpa Prakasa, suatu bidang lahan tanpa sungai harus dihindari karena sebagai tempat berdirinya suatu kuil. Dari keterangan kitab Manasara Silpa Sastra bahwa pertimbangan potensi lahan dan air ikut memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para arsitek di masa lalu berkenaan dengan pemilihan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat berdirinya setiap bangunan yang bersifat keagamaan. Dari kitab tersebut dipaparkan awal betapa pentingnya kemampuan lahan yang dijadikan tempat untuk meletakkan suatu bangunan keagamaan. Suatu tempat suci adalah suci karena potensi dirinya sendiri. Maka sebetulnya yang primer adalah tanahnya. Adapun kuilnya hanya menduduki atau pertimbangan di tempat kedua atau sekundernya. Lebih jauh dari keterangan kitab Silpa Prakasa, perlu para pembangun atau arsitek zaman dulu mempertimbangkan sungguh-sungguh lahan macam apa yang boleh dipilih atau tidak boleh dipilih berdasarkan jenis tanahnya. Dalam kitab Silpa Prakasa, Anggitan Ramacandra Kaulacara ini dijelaskan bahwa lahan yang banyak mengandung pasir merupakan tempat yang baik untuk tempat berdirinya bangunan. Sementara yang tidak baik dan karena harus dihindari adalah yang pertama lahan yang tanpa sungai, yang kedua lahan yang penuh dengan batuan kerikil, yang ketiga lahan yang berupa rawa, yang keempat lahan yang tempat mayat dibakar. Setelah keberadaan pemukiman di Kampak era Empu Sindok, memang pada zaman air langgar terbukti bahwa di Trenggalek masih ada pemukiman dengan model pancawarah atau mancapat sebagaimana yang terpapar dalam prasasti baru. Pemukiman tersebut bisa kita lacak dari perdikan di Desa Baru atau sekarang Durenan yang ternyata juga membawai beberapa desa kecil yang beraktivitas pada sektor pertanian atau tani. Prasasti baru bisa dijadikan rujukan awal pemukiman di Trenggalek bagian timur dari nama-nama desa kuno yang melalui toponim yang tertera pada prasasti baru, andai kini masih ada, sangat bisa digunakan untuk menarik konfigurasi atau keletakan posisi sebenarnya dari desa pusat di Baru dan desa-desa yang menjadi bagiannya atau kelipatannya, sekaligus untuk mendeteksi desa baru saat itu di bawah naungan daerah-daerah watak-watak
nama administrasi kuno di atas desa atau tani apa. Pada prasasti baru tersebut juga tertera nama-nama karaman atau beberapa orang rama, tetua atau sesepuh desa maksudnya, sekaligus nama-nama tani desa berbasis pertanian yang menjadi bagian dari desa baru. Apalagi di sekitar desa Semarung atau Durenan telah ditemukan sebuah situs yang mengarah pada identifikasi keberadaan bangunan Pertitan yang diduga juga tempat artefak yang mengarah pada wujud lokasi pemukiman. Barangkali saat itu terkait dengan prasasti baru pada zaman Airlangga atau awal berdirinya Kediri, atau bisa juga berkaitan dengan prasasti Kamulan pada era akhir Kediri. Sebab di Trenggalek pada zaman akhir Kediri munculnya prasasti Kamulan, area pemukiman semakin membesar, dibuktikan dengan adanya 4 pemimpin Katandan, semacam 4 orang pemimpin daerah yang pernah disebut dalam prasasti Kamulan. Bisa jadi pada masa Empu Sindok hingga Airlangga berdasarkan prasasti ini beberapa pemukiman masih dalam bentuk desa, entah dalam kategori wanua atau tani, namun ketika pada masa akhir Kediri sudah berubah menjadi bentuk water dalam 4 orang pemimpin Katandan Sakapat di sini ya. Pada prasasti Kamulan adalah istilah bagi pengelola water di Trenggalek yang merupakan fasal dari Kediri. Jadi ini adalah Candi Brongkah yang lokasinya berada di daerah Kabupaten Trenggalek, daerah Durenan. Candi Brongkah yang lokasinya berada di agak ke bawah tanah, dari turunan dari tanah. Ini sudah dipakai, cuman karena musim hujan sehingga istilahnya nyumber di sini ya. Bekas bahannya dari batu bata merah di bawah tanah lokasinya ya. Candi Pertitaan, model Candi Pertitaan di sini. Batu bata susunannya biasanya candi ini punya keunikan ya. Jadi kalau candi umumnya susunannya adalah ke atas, tetapi kalau Candi Brongkah ini adalah susunannya ke bawah. Jadi model Candi Pertitaan ya. Mungkin di dalam kotak ini ada peripih ya, peripih tempat penyucian atau inti dari candinya. Nah ini modelnya sekatannya biasanya naik ke atas, ini sekatannya malah menurun. Ini contohnya Candi Brongkah. Ini kita lihat dari sisi sebelah kiri candinya. Ini bukanya di samping rumah penduduk. Nah ini kalau misalkan tidak pada musim hujan, kemungkinan candi ini masih bisa kita turuni. Ada tangga turunnya di sana, tangga turunnya untuk masuk ke tangganya. Cuman karena di sini adalah pada saat musim hujan dan airnya nyumber, nah ini maka sulit sekali untuk dimasuki. Ini Candi Brongkah, candi model Pertitaan. Di sampingnya rumah penduduk di sini, taman-tamannya juga masih ada di sini. Taman-tamannya. Ini Candi Brongkahnya, ya tengah-tengahnya ada model candi yang di sampingnya ada yang ke dalam ya, model Pertitaan di tengah-tengah untuk tempat peribadatan atau apapun ya, atau penyucian biasanya ya. Candi Brongkah tempat seperti ini. Kita lihat dari sisi yang sebelah sini ya. Jadi kalau tidak pada musim penghujan, di
sini bisa terlihat dasarnya candi. Dasarnya candi, mantan musim hujan ya ketutup air semuanya. Nah, di sebelah sana ini ada pintu masuk untuk turun ke candinya. Nah, ini ada beberapa model candi seperti ini ya di Jawa Timur. Dan ini mirip sekali dengan candi-candi yang di bawah tanah. Ada di Blitar juga ada candi yang di bawah tanah seperti ini. Model percintaan. Ini candi Prongka. Tulisan candi Prongkanya masih belum ini ya, belum dipasang seperti ini. Candinya. Temukan jejak sejarah di tengah alam Trenggalek. Hai generasi muda dan pecinta sejarah, sudahkah pernah dengar tentang Candi Prongka di Pogalan Trenggalek? Candi ini bukan sekedar tumpukan batu tua, tapi saksi bisu kejayaan masa lalu yang menyimpan misteri dan cerita menarik tentang peradaban kuno di tanah Jawa. Ayo datang dan jelajahi keindahan arsitektur klasik di Candi Prongka ini. Yang kedua, ini adalah cerita sejarah yang kaya dan penuh makna. Yang ketiga, ini adalah merupakan spot foto estetik di tengah alam yang asri. Yang keempat, ini adalah nuansa spiritual dan budaya yang menenangkan jiwa. Jadi jangan hanya tahu sejarah dari buku, rasakan langsung auranya di tempatnya. Ayo ajak teman, komunitas, dan keluargamu, mari jaga, kenali, dan banggakan warisan budaya kita semua. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo kunjungi Candi Prongka, bangkitkan rasa cinta tanah air lewat jejak leluhurmu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk dapat kita teladani sebagai bagian dari toleransi keberagaman, dan buang sisi yang kurang baiknya. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari Candi Prongka, Kabupaten Trenggalek. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.